Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya teman-teman. Salam Kita budaya. berjumpa dalam acara layar budaya. Bisa teman-teman saksikan di channel YouTube Layar Budaya. Kali ini membahas tentang apa mau ya? Teori puisi. Belajar lagi tentang teori puisi. Gambleh puisi, apa sih gunanya? Apa ono gunane apa ora? Dewe iki ngobrol teori puisi. Nah, kali ini ada Mas Sugeng, Pak Roso Titi Sarkoro dan Mas Abror yang nantinya akan ya memberikan pencerahan mungkin ya. Apa-apa? Jenenge gambleh berarti perenggamblehan ngono. Ngobrol ringan. Ngobrol ringan. Ya monggo langsung saja apa nek puisi ki apa butuh teori apa ora nulis puisi. Nganu kita paling enak nganu. Seko akademisi. Akademisi ya. Enak toh renyah gitu nek akademisi teori lanjut. Budayawan kita, sastrawannya. Tapi nek teori iki muncul saka akademisi sih ya. Iki justru bahasa akademisi karo budayawan gitu. Heeh, munculnya aslinya teori sik apa praktek sik? Nganu aja takon dhisik ndok apa pitik. Iki teori iki gampang. Angger metu. Kalau teori tentang puisi itu pasti adanya dari puisinya dulu. Tapi kalau saya boleh bicara untuk menulis puisi itu yang seperti apa dari tinjauan peneliti lah atau akademik, ya kita harus belajar tentang sejarahnya dulu. Sejarah lahirnya puisi itu, baru nanti kita akan menilai bahwa ya seperti ini, mungkin seperti itulah gambar. Kita cerdas sih. Macam ketemu dosennya itu rasanya. Renyah. Kalau dari sejarah tentang nanti kritik puisi itu akhirnya nanti larinya ke teori. Jadi tahun 1914 sampai 1915 itu muncul aliran formalis Rusia. Di Rusia pastinya ya. Lah, tapi dia booming tahun 1920. Perlakuan pada puisi itu hanya sekadar literariness atau kesastraannya kalau Jacobson bilang kayak gitu. Jadi kayak bunyi ya, kemudian rima, kepadatan kayak gitu. Lah akhirnya puisi memang awalnya formalis Rusia itu meneliti puisi karena dia ingin meneliti apa yang khas dari karya ini, tulisan ini. Maka tercetuslah ketika Anda mau menulis puisi, ya bunyinya diperhatikan, ya kepadatannya, ya pembaitannya. Kemudian karena formalis Rusia itu ada intervensi dari pemerintah Uni Soviet untuk menjadikan puisi sebagai alat perjuangan kelas tertentu, akhirnya banyak yang pindah ke Praha. Di Praha dia berkembang sampai akhirnya di Prancis dia mulai muncul lagi. Di Praha sudah mulai meningkat tapi perkembangannya di Prancis akhirnya. Nah di Prancis itu muncul strukturalis. Strukturalis itu tidak hanya mementingkan bunyi tadi atau sekadar kata konkret, rima, bukan hanya itu. Di sana puisi harus memiliki keutuhan makna. Maka kalau kita mau flashback lagi, Horiklius dia mengatakan dulce et utile sebagai dasar kita menulis sebetulnya itu, bahwa dia harus mendidik tapi sekaligus menghibur. Nah, nganu Mas, mau nenek dipikir ini terbangnya teori itu sampai pada ide-ide konsep nih tekan Indonesianya itu gimana? Nah itu kan yang harus kita lihat realita di lapangan kita. Di bawah, kalau gitu kita bicaranya nanti dari balai pustaka. Dari 1920 muncullah banyak orang yang mulai tertarik dengan sastra, walaupun ada peranakan Tionghoa ya, sudah lama itu, tapi di 1920 itu Belanda mengekang itu.
Jadi seperti ada template lah, nek nulis seperti ini gitu. Dalam sastra. Rambu ya, Ya. Jadi kayak kita terbawa untuk ikut itu, ikut pola-pola dari Belanda yang akhirnya meledak di Ayib Rosidi. Kalau waktu. ya akhirnya dia berkembang kemudian di ini, ya Ayib Rosidi, salah. Yang akhirnya dia membukukan kesusahan Indonesia. Nah, kita kembali lagi maju bahwa ketika puisi, kita menulis puisi dulu mungkin hanya mempertimbangkan tadi bunyi kayak gitu ya. Kemudian ada strukturalis masuk di tahun 60. Itu hanya beberapa saat saja, tapi dia sudah mementingkan isi dari sastra. Jadi kalau mau nulis ya Anda isinya dong. Kayak gitu ya. Apa ya termasuk itu apa yang dalam konteks ketika pantun itu menjadi ada rumus-rumus tertentu juga terpengaruh dari proses seperti itu juga. Ya. Itu kalau memang ada proses yang panjang untuk kalau kita mau bicara folklore, pantun, hikayat dan sebagainya. Ada seperti itu. Kemudian berkembang lagi yang tadi strukturalis itu dianggap dia tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Maka muncullah post-truth yang sekarang. Post-truth itu sastra. Kalau strukturalis itu mengasingkan sastra dari dunia luar, maka yang dipentingkan hanya isi. Tapi sekarang post-truth itu muncul, kalau Anda mau nulis, ini sastra ini itu alat perjuangan loh, gitu. Alat untuk membongkar pengetahuan yang ada di baliknya loh, sudah tidak terikat dengan tadi yang awal. Maka ada kontemporer tadi. Ya, Anda mau menulis rimanya nggak ada seumpama atau pembaitannya seperti cerpen, ya silakan. Ketika Anda yakin itu puisi, ya silakan gitu loh. Jadi titik baliknya di situ Ya. ketika sekarang puisi menjadi luar biasa bebas, Ya. menulis hanya mengutamakan emosi pembaca dan isinya. Iya, lebih ke situ. Akhirnya kita kalau mau menulis puisi, dan ini tinjauan Kompas juga sama, mereka benar-benar isi yang dipentingkan. Jadi ada ideologi mungkin yang dibawa oleh penulis. Nah, akhirnya larinya ke situ. Nah, kalau dari kami, Anda mau menulis puisi, ya nulis saja, tapi harus berguna loh, dulce et utile tadi. Tapi Anda harus membawa pengetahuan loh di dalam puisi itu, gitu. Mau caramu gimana itu terserah, gitu. Kalau dari sisi akademik, karena kami pasti akan meneliti kalau itu ada sesuatu. Nah, nganu Mas, kalau terjadi sesuatu puisi yang notabene ketika si pengarang itu mencetuskan ide gagasan itu, tetapi pada konteks edukatif disorot, ini tidak ada nilai apa-apa, tidak ada nilai akademik, nggak ada pendidikannya, gimana itu? Nanti jadi benturan dua sisi itu. Nanti itu menjadi ini nanti kita harus kurator itu nanti di situ. Kalau kurator itu dia hanya menguasai sedikit teori, maka puisi itu, khususnya puisi ya, kita mau bicara puisi, seperti yang nggak bermakna gitu. Dia nggak akan sampai ke maknanya, cuma casingnya. Ketika casing bagus, oke bagus. Lah nanti ketika teori-teori masuk, wah ini nggak ada apa-apa ini. Wah, ini jawabannya kudu langsung mengalir ke budayawan sekarang kita Mas. Kita esensi budaya. Ini Pak Roso, ini kita mulai titiknya kita langsung di lapangan eksekusi Pak Roso kita ya. Rame, betul. Kalau praktisi bagaimana ini? Begini. Saya ini buka catatan nih. Kalau tadi ya Mas Abror ini dari akademisi memang gitu ya, secara teoritis itu runtut begitu. Tapi kami yang di lapangan itu mungkin agak beda. Jadi teori dan praktek kadang-kadang berbeda begitu. Ya. Tapi sebelum jauh ke penggamblian ini, ya, jadi tampaknya panitia ini tahu apa yang saya mau begitu. Jadi kalau saya gamble itu artinya ya sekti panitia itu cocok. Tidak apa-apa gitu ya. Jadi kalau saya misalnya runtut tadi ya nggak gamble lagi begitu. Jadi ini sesuai tadi yang dipentingkan adalah ada pertanyaan tadi kan itu, ada gunanya tidak gitu, atau untuk apa menulis puisi itu. Nah, kan ada gitu, pertanyaan Pak Roso ini. Kan? Ini saya ada ide. Ini juga mungkin dari Mas Abrol saya ingin nambah. Ketika muncul puisi itu dan saya sempat tadi Pak Roso bilang tentang apa gunanya.
saya mau tanya saya tentang mantra. Wah, itu keren Jadi banget. dulu, Ya, keren kita banget. dulu ya saya. Oke. Maaf ya. Oke. Jadi tadi justru dari panitia itu yang menyodorkan pertanyaan kan? Ya, Tapi tadi dia temanya kan temanya kan tadi Oh, gitu. besarnya. Temanya kan Tema begitu. besarnya itu. Jadi puisi itu untuk apa kan begitu? Oke. Atau ada gunanya atau tidak begitu. Tapi pertanyaan dari saya justru bersambung untuk siapa kan begitu. Nah, jadi menulis puisi ini bisa untuk diri sendiri dan untuk juga orang lain, untuk pembaca, untuk pendengar dan sebagainya begitu. Kalau untuk diri sendiri memang secara finansial sebenarnya puisi tidak menjanjikan, betul Ya, kan? ya, Jadi kalau banyak orang mengatakan bahwa orang menjadi penyair begitu, itu orang tersesat dalam tanda kutip kan begitu. Tapi kenapa mau tersesat kan begitu? Hati-hati soal nulis. Nah, ini saya kira tidak hanya masalah finansial atau ekonomis, walaupun itu juga penting. Penyair juga butuh makan, butuh hidup. Akan tetapi bahwa puisi tidak sekadar mencari kehidupan tadi, tapi juga untuk menafkahi jiwa kan begitu. Nah, disitulah. Jadi untuk kepentingan diri sendiri kan begitu. Tapi juga untuk lain harus berguna. Apa yang dikatakan secara teoritis tadi, harus ada efeknya untuk lain bagaimana kan begitu. Maka menulis puisi tidak sekadar menjajarkan kata-kata kan begitu. Tidak sekadar menumpuk kalimat-kalimat, akan tetapi juga punya makna. Nah, ini harus seimbang antara harus diingat bahwa sastra itu juga puisi, keindahan itu seni ya. Jadi harus ada keindahannya, tapi juga harus punya makna kan begitu. Walaupun makna yang disampaikan kadang-kadang tidak harus transparan, tidak harus telanjang kan begitu. Nah, jadi kata-kata dalam puisi hendaknya kalau kemarin diskusi di lain tempat itu kata-kata harus digerakkan begitu. Bagi saya tidak cukup digerakkan, tapi juga harus dihidupkan. Jadi seolah-olah hidup. Tapi tadi ada main wayang di Sugeng tadi mainkan wayang cukil begitu ya. Ketika wayang itu dicandelkan di dinding, dipasang di dinding, tidak ada apa-apanya. Tapi ketika dimainkan, nah ini dalang yang piawe harus bisa menghidupkan wayang itu kan begitu. Nah, ini saya kira begitu. Jadi ketika wayang main di layar ini seolah hidup. Setiaki misalnya atau tadi Semar ya. Nah, Semar itu seorang dewa pamomong ya, mengejawantah menjadi manusia. Nah, jadi tadi Semar itu ya benar-benar bisa menasihati, bisa ngomong dan sebagainya kan begitu. Nah, saya mungkin mengambil catatan saja lah habis ini. Saya mengutip seperti Djoko Damono. Puisi itu adalah dunia yang bisa ada setelah ditulis, kan begitu. Agar bisa menembus ruang dan waktu. Ini kata Pak Sapardi kan begitu. Sebab tulisan adalah residu yang bisa dikemas demi masa depan. Nah, jadi apa gunanya menulis puisi itu untuk orang lain atau untuk diri sendiri? Nah, ini saya sepakat ini dengan bahwa menulis puisi tidak hanya untuk sekarang, tapi juga untuk masa depan. Contoh kecil lah saya di sini sebagai guru dulu, sebagai wartawan. Tapi kalau saya hanya guru doang gitu, saya Mas Bro ya. Ini dulu pernah saya Iya, saya muridnya. Gitu. Nah, kalau saya hanya disaksikan Abraham mengajar di depan papan tulis begitu ya, saya kira mungkin sekarang saya pensiun tidak bertemu adik-adik sekarang semacam ini. Tapi mengapa saya masih hadir di sini? Karena saya menulis kan begitu. Nah, ini yang saya petik dari saya menulis sekian tahun lalu itu. Ini sekarang saya baru panen kan begitu. Walaupun secara finansial memang sekali lagi tidak menjanjikan apa-apa. Sehingga kalau ini masih saya tawarkan ini masih jomblo nih. Jadi kalau Kamu nggak menjanjikan apa-apa ternyata. penyair jangan jangan mencari gitu, Pak jodoh. Roso. Nanti saya penyair jangan akan ditolak itu. Coba berdua. Saya Jadi dosen itu. nah itu agak Beda. buang Saya gitu. beda, Pak Roso. Jadi Saya apa? dosen beda. Dosen beda. Jadi mungkin ada masa depannya lah gitu. Kalau saya penyair, wah. Kalau saya guru zaman dulu saya ditolak itu juga
karena guru waktu itu juga kasihan hidupnya begitu. Nah, ini saya kira begitu. Jadi nulis puisi tidak sekadar untuk saat ini, tapi jauh ke depan seperti apa gitu. Nah, sehingga puisi-puisi yang sekarang ini akan dibaca anak cucu tahun sekian ini, saya kira masih update lah begitu, masih relevan gitu. Masih bisa Maka diterima. saya menerbitkan puisi yang kemarin diterbitkan di Batu itu oleh Pendiri Prabu ya. Saya tulis itu pikiran saya tidak pikiran sekarang, tapi bikin tahun 2001. Maka judulnya buku itu Suluk Lukisan Matahari 2101 Jagat Tersapu Sapu Jagat. Nah, ini. Jadi saya yang mengklaim ramalan jebul. Siapa tahu nanti itu jadi semacam Jadi itu. ada apa? Tahun 2001 nanti. Kalau sampai ya tunggu saja nanti. Aku kita wis mati. Udah koleksi. Saya kira itu dulu nanti. Kita saja. Jadi gini, kalau Oh. tadi kan sudah disampaikan bahwa puisi harus ada manfaat, harus ada makna, harus Seimbang dengan keindahan. seimbang dengan keindahan. Nah, untuk mencapai itu, apakah kita memang tidak perlu teori, misalnya tentang stilistikanya, semantiknya, sintaksisnya, tentang kebahasaan yang apa yang akan digunakan misalnya? Baik instrumen atau alat-alat yang akan digunakan untuk dimasukkan dalam puisi itu sehingga bisa boom, bisa relevan hingga nanti gitu. Ya, ini mungkin Itu pengalaman Penting nggak saya teorinya jadinya? di lapangan begitu ya, nanti mungkin akan diluluskan secara akademisi begitu. Nah, Iya. ketika ini di share ya di media sosial, mungkin ada yang menertawakan lah dengan panitia layar budaya ya gitu. Oh, puisi teori-teori gitu. Bagi saya tetap penting teori itu. Jadi sesuatu tanpa teori ya seperti orang buta jalan dalam kegelapan. Tapi teori tanpa dipraktekkan kan ya mau kosong saja lah begitu. Nah, ini hari-hari ini mungkin kita tahu bahwa pemerintah menugaskan profesional untuk menulis. Ini saya kira masih setuju sekali itu. Tapi yang terjadi justru menceng dari apa yang diinginkan pemerintah. Mereka rame-rame menulis puisi, dianggapnya atau banyak yang menganggap bahwa menulis puisi itu gampang begitu. Tapi ada yang juga banyak juga yang mengatakan bahwa menulis puisi itu tidak mudah gitu. Tapi bagi saya menulis puisi itu juga memang tidak gampang. Harus ada patron-patronnya tertentu begitu. Ya, makanya Walaupun itu. bukan patron seperti tadi pantun, bahkan itu sudah masa lalu lah begitu. Tapi patron yang puisi modern sekarang, puisi mutakhir sudah beda. Nanti akan dijelaskan oleh Abrol ini secara akademisi begitu. Nah, jadi ini saya kira antara teori dan praktek ini penting. Nah, menurut saya bahwa teori itu juga penting. Artinya kita harus banyak membaca teori-teori, kritik sastra dan sebagainya. Nah, akan tapi tanpa praktek tidak akan ada hasilnya apa-apa. Jangan bermimpi menjadi penerima anugerah Nobel ya, anugerah ya ini anugerah yang kemarin diterima saudara kita dari Bali si Jengki ini. Kalau tidak pernah menulis kapan mau kan? Tapi tulisannya ya harus yang layak lah begitu kan, tidak walaupun ya kualitasnya seperti apa, paling tidak ya layak bahwa dikatakan puisi itu. Jangan asal menjajarkan kata-kata ini sudah puisi, wah ini pelecehan bagi penyair. Ya, karena ada yang begitu memang. Yang penting sudah lari-lari gitu aja, kemudian tanpa memperhatikan ini kata ini digunakan ini ada efeknya enggak Ya. gitu. Saya tambahkan sedikit ya. Ah. Jadi menulis puisi itu kan kata teori itu ya, kata teori lagi itu bahwa puisi adalah untuk membentuk kepribadian. Nah, di sekolah juga untuk membentuk kepribadian siswa supaya menjadi orang yang bermasyarakat yang baik, bangsa yang baik kan begitu. Nah, bagi penyair, baik penulis puisi juga kejujuran itu ditambah dalam menulis puisi itu. Nah, kalau
penyair sudah mulai plagiasi, nyontek sana kemari, apalagi buat buku hanya modal puisi 5 bolak-balik sunat. Ini apa tuh ini kan gitu. Saya sing lah masa Allah gitu. Angel tenan iki. Angin. Iki sudutnya beda iki. Iki tonggo sebelah. Saya kira gitu ya. Iya. Coba mangga diteruskan. Ya, tapi memang setuju kalau tadi apa defamiliasi ya atau deotomatisasi bahasa tadi. Walaupun itu dari formalis Rusia tadi ya. Jadi memang puisi itu menganggap sesuatu yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi kembali lagi bahwa teori kita harus baca benar-benar penting. Tanpa teori ya kita nanti arahnya tidak jelas. Ya, ngomong kosong ya. Jadi teori harus dibaca, tapi ketika membuat hilangkan teori itu. Jadi seperti dia sudah ada dalam pikiran kita. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan, wah ini kalau kayak gini rimanya apa ya? Ini kok nggak ada rima ya? Itu penulis tidak perlu memikirkan itu. Ketika dia menulis puisi. Berarti logikanya sepur tunggah kining rel wis Nah, mlaku. jalan. Nah, nanti dia ada bagian-bagian tertentu yang akan menilai. Dan ketika dalam penilaian itu, ya dia seorang penyair harus, menurut saya, harus bangga ketika ada yang menilai. Apalagi di Indonesia, literasinya rendah. Buat puisi belum tentu ada yang baca. Sekarang ada yang kritik loh. Coba bayangkan, kritik aja. Apa nggak bangga? Tapi kembali lagi bahwa kurator sebagai gerbang terakhir sebelum puisi itu dilepas liarkan, dia harus punya teori lagi, gitu loh. Jadi kalau dia nggak punya, Kurator ya, Mas. nanti dia hanya akan menilai tadi deotomatisasinya, kurang maknanya. Padahal dalam penelitian itu ketika wacananya sekarang seperti ini, ya makna yang ditekankan dalam penelitian. Coba kita bayangkan aja puisinya si Torres yang 2 kalimat itu. Malam lebaran bulan di atas kuburan. Kita mau masuk apa? Postkolonial masuk. Itu interdisipliner dong. Enggak murni teori sastra bukan. Sekarang mau dari tinjau dari religiusitas masuk. Ekonomi masuk, sosial masuk, cuma 2. Karena apa? Karena tadi bahwa puisi tidak hanya dijajarkan tadi, tapi harus ada kontemplasi. Dan ini lagi, kalau tugas penyair ini ya, dia harus mampu menjaga jarak dari manapun, dari kekuasaan, dia harus mampu menjaga jarak, dari lingkungan sosial, dia harus mampu menjaga jarak, dari adat gap. Ketika penulis atau penyair itu memiliki cara, maka bisa dia melihat ya akan melihat itu. Coba sekarang makna prolognya Sapadi Djoko Damono, kenapa dia sampai terkenal kayak gitu? Kita akan bicara Sapadi sebagai seorang penulis. Pembaca awam atau mungkin kurator yang tidak akan tahu teori, mohon maaf saya bukan menghakimi, bukan. Kalau dia tidak membaca 7 sabda Yesus di Bukit Golgota, dia nggak mungkin nemu makna itu. Maka kalau dia hanya mendekatinya dari formalis Rusia tadi, bunyi, kepadatan, pembaitan, artinya fisiknya iya itu cuma ya? dari fisik, Tadi ya dia nggak jadi. Puisi itu pasti jelek nanti jatuhnya. Tapi kalau penilai tadi, kuratornya tahu ini potensial masuk ke jurnal, masuk ke skripsi, masuk ke tesis, itu bangga banget seorang penulis penyair ketika puisinya ibarat kata diludahi, tapi ludahmu yang mutu dong, gitu loh. Ludahmu yang berkelas dong, gitu. Wulungi SKS gitu. Kuliah wulung SKS gitu. Gitu. Tekan gitu. Intinya apresiasi Iya, dalam bentuk apresiasi apapun. penting, apresiasi penting, tapi yang apresiasinya harus jelas, Bermutu. itu. Jadi nggak ada sakit hati. Jadi Kalau- begini, jangan takut lah Ya, berdiskusi. Jadi ya. orang yang atau calon-calon atau peminat penulis puisi itu dengan mendengar begini mungkin waduh aku takut menulis. Jangan. Jangan. Jadi modalnya nekat. Nah, dalam coba tanya itu ada teatrawan, ada
seniman dan lain penari, kemudian itu nekat ini. Jadi tanpa ada modal nekat, tanpa percaya diri, tidak akan bisa apa-apa. Saya pun dulu juga mungkin saya tipis sekali ya Pak, saya tidak berangkat dari akademisi, jadi modalnya nekat saja lah begitu. Nah ketika otodidak tadi seperti itu, tentu banyak benturan-benturan, dikritik sana, dikritik sini, dihantam sana, pukul sini. Ya jangan patah arang kalau kita mendapat kritik itu. Andaikan dikritik yang pedas misalnya, ya tentu kita, kenapa kok kita justru di mana letak kekurangan kita? Disitulah kita akan maju. Kalau dikritik sekali, marah apalagi mutung, sudah selesai, sudah tapi menyair begitu. Nah saya kira itu. Jadi modalnya nekat, jangan jangan baper. Baper. Ini harus belajar bahasa kekinian juga ini. Itu ya. Nah, kalau sudah sampai ke situ makanya saya agak tahun ya, 2111. Puntal kalau Kasus iki ming 111. Baik. Monggo sambil diunjuk dulu. Wah, iya, Monggo Pak Roso. Mbok nganu. Jadi Mas Abror monggo dalam diceritain. berpuisi kata-kata itu juga tadi pun harus berbias. Dua kata misalnya, tapi juga bisa dipandang dari Pandang yang banyak begitu. Puisi tadi yang diteatrikalkan punya Mbak Ika Permata itu bagus sekali itu. Jadi bisa dipandang dari ini, dari itu sebagainya. Juga puisinya Mas Seno tadi ya, Patmi dipandang dari ini, dari itu sebagainya. Bagus. Jadi kata-kata itu hidup begitu ya. Jadi itu yang namanya menghidupkan, seolah-olah kata itu hidup, bermakna, penyair bukan itu memberikan energi pada kata-kata itu. Itu saya kira itu. Nah, Diminum Mas. Udah. Membebaskan Ini masih ada nganu ya? dari maknanya coba. Saya masih gantung masalah tadi tuh. Posisi mantra dalam dunia puisi itu. Kalau kita mau genre itu kan jadi masuknya ke folklore kan. Lah, tapi kalau sekarang kita mau nulis itu, ya mantra itu dia nanti tergantung dengan yang melafalkan siapa kayak gitu. Kayak gitu. Jadi Ya maksudnya ke ruangnya folklore. sempit sekali ya. Iya, tapi untuk kalau kita mau buat mantra, ya silakan. Jadi Anda jangan terlalu teoritis ketika nulis, nanti gak akan nulis. Lingkungan dosen datar kok kira Umpama gini, bahasanya harus padat. Oke, berarti tidak ada kata hubung. Bukan itu padatnya itu. Padatnya itu yang tadi Bapak Roso sampaikan. Dia ambiguitasnya ada. Iya. Dia cuma mungkin 3 baris ya, yang pakai kata seharian gitu ya. Tapi dari sini dapat gitu. Lah, untuk sampai ke tingkat seperti Pak Roso, pastinya prosesnya lama karena saya aja muridnya Pak Roso dan beliau masih eksis. Lah, Ya, Anda muridnya siapa? Enggak tahu saya. untuk sampai ke expert gitu, ya dia harus nulis saja, nulis yang dekat, nulis yang Anda ketahui dan yakin ini bermanfaat. Umpama kayak ibu-ibu mungkin ya, karena dia bersentuhan dengan dapur, ya tidak usah munafik kalau memang uang dapurnya kurang gitu loh. Nah itu buat saja puisi. Kemudian kalau ini ada yang ya nggak terlalu baru, tapi pendekatan ekologi yang seumpama hanya melukiskan pemandangan, ada teorinya sendiri toh. Nah tapi nanti ekologinya hanya benar-benar akan memuja, seolah-olah dia tidak tahu pengetahuan apapun bahwa alam itu mulai rusak gitu kan. Ya puja-puja bagus banget alamnya, ya silakan. Tapi kan nanti ada yang menilai. Nah, Anda nggak usah mikir yang nilai, mikir buat jadi. Nah, sekarang nilai berarti sekarang kembali kepada kuratornya Mas. Mas kan sering menghadapi materi-materi seperti itu. Ya, kira-kira efek permasalahan dari sebuah puisi itu pripun? Nek tadi kan udah budayawan, akademis. Paling sakjane pancen makna itu. Makanya kenapa tadi apa gunanya untuk membicarakan ini? ya. Jadi Pada saat sekarang ini memang banyak sekali itu hanya baris-baris, hanya apa? Jadi gini ya, pertama dari ini supaya saya tidak lupa, nyambung Mas Abro dulu. Ya silakan. Menulis itu yang harus diketahui. Jangan menulis sesuatu yang tidak tahu. Ini sama aja berjalan di kegelapan tadi, gitu.
Jadi perlu yang tahu. Jadi misalnya kita wong Temanggung, mestinya harus tahu apa ini isi perutnya aja begitu, berita tentang mesti ini apa Entu Cotot misalnya lah begitu ya. Tidak hanya sekadar Entu Cotot itu, tapi di Ngerti. balik Entu Cotot itu ada filosofi apa, Ya. kan begitu. Nah, ngopo kok legi gitu. Leginya itu legi apa? Nah, Legi jadi apa, ini gitu. ini di situ lah. Jadi Diabetes. mulai puisi tidak sekadar menarasikan sesuatu yang dilihat dengan secara telanjang, tapi harus dirasakan dalam jiwa sehingga tadi perlu pengendapan tadi begitu. Nah, ini maka menulis puisi itu ya tidak usah malu-malu misalnya ketika kita teater apa ini kok teater apa maaf kelompok studi kita nih apa keluarga studi sastra Tiga Gunung bahwa kali ini sedang memperolehkan akan membuat antologi Rogo 7 dengan tema kearifan lokal Temanggung. Nah ini saya harapkan kita yang di Temanggung jangan menjadi penonton begitu, harus menulis ya walaupun hanya 2 atau 3 puisi, tapi kita harus ikut main di dalam antologi itu. Sampai sekarang masih kita tunggu begitu karena apa DL-nya atau deadline-nya itu tanggal 31 Desember nanti begitu. Jadi masih ada waktu. Nah, ini yang saya harapkan begitu. Jadi kita harus bangga mempuisikan Temanggung seperti apa. Kita banyak kok punya Gunung Sumbing, punya Gunung Rawu, punya Gunung Sindoro, iya, Pak Roso. punya apa namanya Kali Progo dan sebagainya. Ya, betul. Kemudian kulinernya apa, budayanya apa. Oke, pokoknya tentang kearifan kearifan lokal lokal Temanggung. lah. Nah, ini Jadi silakan kembali lagi Pak, kita kembali tulis lagi ini. seperti tadi sebelum kita tutup ini. Apakah teori itu berguna apa tidak? Jadi ada kan puisi itu harus dibangun dari teori sosiologi misalnya, dari ilmu-ilmu lain misalnya, tidak harus itu. Nah, Jadi dari Mas Sekali lagi saya menekankan Anda butuh teori untuk membuat, tapi untuk sebagai bekal saja Anda harus baca teori. Tapi ketika membuat puisi, menulis puisi, jangan pernah pakai teori karena nggak akan pernah menulis. Kemudian ya penulis itu benar-benar dia harus sensitif terhadap lingkungan sekitar, harus sensitif terhadap kekuasaan gitu ya, wacana yang berkembang seperti apa gitu. Karena yang kita lawan sekarang itu game online. Serius. Maka puisi itu harus bagaimana semenarik itu. Dia harus sesuai dengan zamannya. Makna harus ada, tapi mungkin ya casingnya yang kekinian. Oke. Nah, kalau menurut Pak Roso bagaimana? Oke. Saya menurutkan sedikit, waktu kita menulis puisi tetap bukan tidak memakai, Iya. tapi jangan terpaku lah Jangan begitu. terpaku. Maksudnya Terpaku. begitu. Nah. Jadi bukan tidak memakai, tapi kita tetap memakai, hanya jangan terpaku dan jangan terpancang oleh teori itu. Ya. Nah, ketika nanti sudah tertulis begitu, barulah kita baca ulang, tidak cukup sekali 2 kali. Maka kemarin konsep saya yang sudah saya sampaikan, saya tarik lagi, ternyata Ada perbaikan. amburadul itu Mas ya, Dan menurut lain-lain, saya ya, tadi. betul. Nah, di situ masih perlu pengendapan lagi. Nah, jadi teori dan praktek itu harus berjalan seiring sejalan begitu. Jadi bukan tidak dipakai, tapi tetap dipakai, hanya jangan terlalu terpancang atau terpaku itu. Ya, Tidak oke, terima terpaku. kasih. Sama satu lagi, Oke. patron penting. Patron. Ya, saya sama Mama, saya mengagumi SDD Sapadi Djoko Damono. Harus punya kayak gitu sebelum kita nanti menemukan pola kita sendiri. Nah, nanti kan dia yang menuntun kita. Nah, itu penting. Sip. Ya, Jadi, satu lagi saya kira random pokoknya. betul, Mas, betul. kayaknya cukup Jadi ya, Mas. gini, nanti saya sedikit Sebentar, Pak. menutup. Oh ya, Jadi kita jangan ada lupa itu kan closing ada statement aja. bersambungnya ya. Jadi penyair atau seniman apapun lah pada akhirnya dituntut untuk mencari jati diri. Nah, ini yang penting. Jadi ya baru awalnya mungkin seperti Abror tadi mengatakan gandung dengan Pak Sapardi begitu. Tapi pada patron-patronnya tapi pada akhirnya nanti Dia harus akan lepas menemukan. dari Ya, Pak dia- Sapardi. dia akan menemukan Ya, akan dirinya kita sendiri. walaupun itu tidak segampang yang kita omongkan. Saya mencari pola puisi saya ini juga masih berubah-ubah gitu. Maaf, Pak Sudarji Kamil Bakri pernah mantra menjadi ini jagonya ya. Tapi pada akhirnya kembali ke patron yang
biasa lagi dan nanti akan kembali lagi kemana. Jadi menurut saya bahwa menulis puisi itu juga sesuai dengan zamannya, betul tadi begitu. Ya. Jadi boleh saya usia makin tua, tapi pikiran harus tetap muda, Tetap harus muda, kekinian. semangatnya tetap muda begitu. untuk tetap berkarya. Jadi Oke, terima begitu. kasih. Terima kasih semuanya. Wah, ini gandem. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan untuk sesi-sesi selanjutnya ya. Sebagai penutup, Ah. saya akan baca puisinya Pak apa ini Umbu Landu Paranggi yang sekarang yang ngetren karena di Bali itu Pak Umbu meninggal di sana, lahirnya di Sumba ya, tapi kemudian setelah dari Jogja ke Bali, Ya, ternyata dari silakan Bali langsung muncul dibaca. itu. Baik. Ibunda tercinta, perempuan tua itu senantiasa bernama duka, derita, dan senyum yang abadi. Tertulis dan terbaca jelas kata-kata puisi. Dari ujung rambut hingga telapak kaki. Perempuan tua itu senantiasa bernama korban terima kasih, restu dan ampunan. Rahimnya subur dengan tulus telah melahirkan berpuluh peran nasib dan sejarah manusia. Perempuan tua itu senantiasa bernama cinta kasih sayang, 3 kata purba di atas pundaknya. Setiap anak tegak berdiri menjangkau bintang-bintang dengan hati janji. Terima kasih. Yes. Mantap. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Acara Layar Layar Budaya. Salam layar budaya. Minum dulu.